Halo guys, balik lagi di Lapar Bener Mangan Atudar. Jadi kali ini kita akan ngebahas sejarah makanan Nusantara yang kita makan tiap hari. Nah, pernah nggak sih lo lagi ngunyah nasi uduk, mie instan, sambal atau tempe, terus kayak kepikiran, sebenarnya ini makanan dari mana sih? Siapa yang pertama kali bikin dan siapa yang pertama kali nyobain? Nah, di video ini kali ini gue bakal ngebongkar sejarah makanan Nusantara yang udah jadi bagian hidup kita sehari-hari atau yang sering kita makan. Bukan cuma enak, tapi juga punya cerita gila yang mungkin belum pernah lo dengar sebelumnya. Tapi sebelum kita kulik sampai ke akar-akarnya, jangan lupa pencet like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan konten lapar-laparan dari Lapar Bener. Yuk, gas! Nah, yang pertama ada nasi, lebih tua dari kerajaan. Nasi itu udah kayak napas kedua orang Indonesia. Gak makan nasi, sama aja belum makan. Tapi lo tau gak sih guys, ternyata nasi udah jadi eksis dari sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum ada kerajaan Majapahit. Padi mulai dibudidayakan di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Prasasti-prasasti kuno zaman kerajaan udah ngomongin soal panen, tumbung padi, sampai pajak dari hasil tani. Tapi yang menarik, setiap daerah punya versi atau ciri khas nasi khasnya masing-masing. Contoh, di Jawa ada nasi liwet, di Sumatera ada nasi Padang, dan di Makassar ada nasi kuning. Nasi itu bukan cuma karbohidrat, dia itu identitas atau ciri khas, budaya, bahkan perlawanan. Serius, lo pernah nggak makan nasi tapi pakai tangan kanan sambil nonton sinetron? Itu juga bagian dari sejarah budaya kita kalau kalian mau tahu. Lalu, yang kedua, ada mie instan, bukan asli Indonesia, tapi kita yang kuasai. Sekarang kita bahas si penyelamat anak kos, teman begadang dari raja makanan tengah malam, yaitu mie instan. Walaupun asalnya dari Jepang, tapi begitu sampai ke Indonesia, boom, meledak kayak gorengan di minyak panas. Tahun 1972, Indomie mulai dijual. Sejak itu, mie instan berubah dari makanan darurat jadi makanan nasional yang sering teman-teman konsumsi dan gue juga konsumsi. Bahkan sekarang rasa-rasa khas Indonesia kayak Indomie goreng, rendang, atau soto spesial cuman ada di sini, nggak ada di Jepang, apalagi di Amerika. Yang lucunya, di luar negeri mie instan kita tuh dianggap mewah. Orang rela antri buat beli Indomie, sementara kita tinggal ke warung depan gang, ambil, beli, bayar deh. Nah, lalu yang ketiga, ada sambal. Dulu nggak ada cabai di Indonesia. Oke, lo siap? Gue kasih fakta yang bakal bikin lo mikir dua kali pas makan sambal. Cabai itu bukan tanaman asli Indonesia loh, kalau kalian mau tahu. Yaps, cabai dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis sekitar abad, tebak, abad keberapa? Yap, bener banget, abad ke-16. Tapi yang keren, begitu cabai masuk, orang Indonesia langsung jatuh cinta. Lahirlah ribuan jenis sambal, dari sambal terasi, sambal matah, sambal ijo, sambal-sambal yang dilihat aja udah bikin keringetan dan pengen lo cobain. Nah, sambal itu bukan cuma soal pedas, dia punya identitas, punya cerita. Lo bisa tahu asal daerah seseorang dari sambal favoritnya. Nah, contoh sambal rampai pasti dari Lampung. Nah, yang keempat, ada tempe, makanan murah, rasa dunia. Sekarang giliran makanan yang kadang kita remehkan, tempe. Tapi lo tau gak sih, tempe itu salah satu makanan Indonesia yang paling terkenal di dunia. Sejak abad ke-17, tempe udah ada di Jawa. Dibuat dari fermentasi kedelai yang sebenarnya hasil impor. Tapi di tangan orang Indonesia bisa jadi makanan kaya protein dan super murah. Sekarang, tempe udah masuk restoran vegan di Amerika dan di Eropa. Disajiin di piring mahal, dimakan pakai garpu perak. Bayangin di sini harganya cuma 1000-an, di sana mungkin beribu-ribu dolar. Nah, sementara kita makan tempe goreng 2 biji, pakai nasi hangat, udah bahagia banget bukan? Dan itu nggak salah, itu justru hebat. Nah, lalu jadi kesimpulannya, makanan yang sering lo makan tiap hari itu bukan cuma soal kenyang. Di balik tiap suapan nasi, mie, sambal, dan tempe ada sejarah di balik ceritanya.
ada sejarah panjang, ada budaya, ada perjuangan, ada warisan yang kita teruskan dari generasi ke generasi. Lo nggak cuma makan, lo sedang melestarikan cerita Nusantara. Kalau lo suka konten kayak gini, kasih like biar gue tahu lo pengen dibikinin apa lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, karena tiap minggu bakal ada konten seru tentang makanan, dari yang bikin lapar sampai yang bikin mikir, gue makan apa enggak ya? Nah, komen juga di bawah ini makanan Nusantara apa yang paling lo cintai. Siapa tahu kita bahas di episode selanjutnya. Gue Aizar dari Lapar Bener. Ingat ya, lapar itu wajar, asal nggak lupa bersyukur. Sampai jumpa di next konten. Bye-bye.